Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Wa qala aidan siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib Masjid RT PUGI rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan sore hari ini kita bisa melakukan kajian tentang Suratul Fatihah, yang kebetulan pada sore hari ini kita akan membahas ayat yang ke 5 apa 6? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Jadi surat Al-Fatihah ayat yang ke-6. Ya. Apa arti daripada ihdinas siratal mustaqim? Secara bahasa artinya adalah ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Oke. Sekarang apakah yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Ya. Mungkin sebagian kita membayangkan jalan yang lurus, jalan tol gitu ya, yang enggak ada belokannya. Boleh juga kalau itu terkait dengan masalah jalan raya. Jika dikaitkan dengan jalan raya, mungkin jalan yang lurus digambarkan seperti tol. Tapi kalau orang matematika, ya, mungkin akan berpikir garis lurus, ya, sebagai sebuah gambaran jalan yang lurus. Kalau dalam matematika, garis yang lurus itu adalah apa? Garis yang lurus itu yang tidak bengkok. Gambarannya garis yang lurus apabila dua titik yang berbeda dihubungkan dengan garis, maka ada dua macam garis, yaitu garis yang lurus dan garis yang bengkok. Jumlahnya garis yang lurus hanya ada satu. Dari dua titik yang berbeda, apabila kita hubungkan garis yang lurus, maka jumlah garis lurus itu yang menghubungkan dua titik yang berbeda hanya ada satu garis lurus. Tetapi garis yang bengkok yang menghubungkan dua titik jumlahnya tidak berhingga, banyak sekali. Ya. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa, maka kita dapat mengatakan jalan yang lurus itu jumlahnya satu, yaitu jalannya siapa? Ihdinas siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan itu. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan tersesatkan, ya. Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Dijelaskan dalam ayat yang lain, ya.
dalam surat yang lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Jadi jalan yang lurus adalah jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang soleh. Itu adalah jalan yang lurus. Jumlahnya jalan yang lurus itu ada berapa? Hanya satu. Orang-orang siddiqin, syuhada, sholihin, dan para nabi adalah mengikuti jalan Allah dan Rasulnya. Inilah gambaran tadi. Garis lurus itu yang menghubungkan dua titik yang berbeda hanya ada satu. Maka ini sebagai gambaran Shiratal Mustaqim, jalan yang diridhoi Allah dan Rasulnya hanya ada satu, yaitu jalan yang Allah gariskan dalam Al-Quran dan Allah tunjukkan pelaksanaannya melalui sunnah Nabi. Ya, hanya satu. Ya. Tapi kalau jalan yang bengkok banyak sekali, bahkan banyaknya itu tidak berhingga. Jalannya siapa yang bengkok? Ya, orang hidup itu mengikuti hawa nafsu, bengkok, tidak pernah akan selamat. Mengikuti adat, mengikuti orang barat, orang-orang ngetren yang sekarang ya katanya pengen dibilang keren dan begitu seterusnya ya. Banyak sekali orang yang mengikuti hawa nafsu. Setiap kelompok masyarakat punya hawa nafsu sendiri-sendiri. Artinya punya kebudayaan, kebiasaan hidup yang terkadang jauh daripada apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mengikuti ya sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan garis-garis Allah dan Rasulnya, walaupun jumlahnya banyak sekali ya. Oleh karena itu dalam hal ini ihdinas siratal mustaqim adalah sebuah permohonan seorang hamba yang tulus kepada Allah agar supaya kita bisa mengikuti jalannya orang-orang yang diridhoi Allah. Kita kepengen gak sih hidup kita diridhoi Allah? Kalau hidup kita ingin diridhoi oleh Allah, maka kita harus mengikuti jalan yang dipilih oleh Allah. Dan kira-kira kalau Allah memilih dan menetapkan jalan untuk manusia, kira-kira apakah untuk kesengsaraan manusia apa untuk kebahagiaan manusia? Pasti Allah memilih jalan yang lurus itu adalah untuk kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, maka marilah kita bersama-sama selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya agar kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.